Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel Sotis Kemang di Jalan Kemang Raya nomor 4. Tadi saya keputus, di akhir tahun ini biasanya banyak sekali berita-berita soal penangkapan kriminal narkoba ya. Ini kelihatan dari banyaknya cerita-cerita dari selebriti yang tertangkap di akhir tahun dan awal tahun. Sampai ada permintaan BNN bubar ya. Sampai ada permintaan seperti itu. Nah, ini saya juga mau nanya ke Pak Slamet selaku kepolisian dari yang dulu pernah bertugas di BNN juga ya Pak ya? Iya betul. Apa benar Pak kalau perayaan bandarnya juga di akhir tahun bagaimana Pak karena banyaknya supply dan demand? Begini, menjelang tahun baru itu banyak teman-teman kita berkerumun pada satu tempat. Mereka mengadakan party-party, pesta-pesta baik di tempat yang besar maupun di keluarga. Sudah menjadi kebiasaan mereka oleh para komunitas ketika ada party-party atau pesta-pesta kecil atau pesta besar itu diiringi dengan pesta yang berhubungan dengan miras dan narkotika atau narkoba. Karena apa? Para pecandu, pengguna untuk diri sendiri itu ada komunitas. Ada komunitas. Oke. Komunitasnya itu adalah selalu berkaitan dengan party-party seperti itu. Ketika seseorang mengalami kecanduan yang luar biasa, maka kebutuhan narkotik itu mutlak, absolut, karena otak, darah itu sudah menuntut kepada tubuh agar asupan narkotika itu terpenuhi. Kalau tidak, dia akan sako atau withdrawal. Di dalam mengelola narkotik itu ada 3 hal yang harus bersamaan. Pertama, pemberantasan atau penegakan hukum. Yang kedua adalah pencegahan atau sosialisasi. Yang ketiga adalah rehabilitasi atau pengobatan. Itu harus bersamaan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemberantasan saja. Di situ ada penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Ada 2 metode soal narkotik. Pertama adalah supply reduction dan demand reduction. Ada hukum ekonomi di sini, permintaan dan penawaran. Betul. Ketika permintaan oleh para komunitas ini banyak, tidak terbendung, maka pasaran gelap datang lewat penjualan, lewat peredaran gelap. Maka orang-orang yang kecanduan ini harus diobati, harus dibersihkan, harus direhabilitasi supaya apa? Angka kebutuhan menurun. Ketika angka kebutuhan menurun, maka yang namanya bandar, kurir itu akan bangkrut. Karena tidak ada yang beli. Kita berharap, semua masyarakat berharap bandar ini harus bangkrut, kita bikin bangkrut agar tidak ada yang beli. Nah, momen tahun baru adalah momen yang pas bagi para komunitas untuk secara bersama-sama menggunakan. Sekarang ini mungkin sejak 2 bulan yang lalu para bandar dan kurir itu sudah pasang jaring-jaring, sudah pasang networking mereka, sudah pasang metode pemasaran. Promonya dari 2 bulan sebelum tahun baru, Pak. Iya, 2 bulan 3 bulan sudah mulai mereka. Siapa berbuat apa itu sudah bagian dari strategi pemasaran. Maka dari itu ketika artis tertangkap dan kemudian di blow up oleh media, itu adalah sarana promosi yang paling efektif bagi mereka. Maka saya berharap ke teman-teman media, ketika ada artis itu boleh di blow up, tapi jangan terlalu besar. Karena itu akan menjadi alat pasar gratis bagi dia. Itu loh pakai. Nah, sekarang ini sebaiknya pemerintah daerah, kemudian kepolisian, BNN melakukan operasi-operasi secara rutin atau operasi khusus, rutin sudah ya, operasi khusus dalam rangka melindungi anak bangsa ini, melindungi generasi, jangan sampai mereka menggunakan narkotika pada event-event tahun baru. Karena apa? Ketika ada event tahun baru, mereka selesai tahun baru, tanggal 1 siang, mereka fly, mereka tidur, mereka bawa mobil, kecelakaan. Iya, itu beberapa kali juga kejadian. Mengalami kecelakaan. Itu juga akan memusingkan masyarakat, memusingkan petugas. Maka dari itu, jauh-jauh sebelumnya, lakukan operasi-operasi khusus, baik kepolisian,
Berarti ini kemudian di termasuk sekolah-sekolah. tindakan pencegahan juga sudah Harus dilakukan sebelum event tahun baru ini, Pak. Jadi penindakan, pencegahan, dan pengobatan itu harus bersama-sama. Oke. Jadi tidak heran ketika ada seorang anggota DPR ngomong supaya BNN dibubarkan, karena yang dilihat itu adalah angka angka pemberantasan, melihat penyitaan banyak, kemudian penggeledahan banyak, penangkapan banyak. Ada dua persoalan, memang pengedarannya banyak atau memang aktivitas aparatur yang meningkat, nah, sehingga terlihat tetap semarak. Yang lain mungkin buat teman-teman media, kalau ketika shoot atau memberitakan soal narkotik itu jangan hanya penyitaan sekian ton, tapi pencegahan juga harus diliput gitu loh. Pembaca juga demikian, masyarakat dia tidak akan baca soal pencegahan, yang dia baca nyita sekian ton, nyita sekian ratus kilo, itu sangat seksi ya. Jadi antara pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan itu harus seimbang. Oke, dari masyarakat sendiri apakah ada laporan untuk concern ke masalah narkotika juga, Pak Lutfi? Kalau polisi justru juga dapat laporan saya kira dari masyarakat. Oke. Karena mereka yang merasakan imbas langsung akibat itu narkoba. Misalnya ketika ada kerumunan, kumpul-kumpul, ada party, lalu di situ ada miras, imbasnya nanti mereka jadi tawuran. Nah, Itu imbasnya tawuran. Kemudian pada saat misalnya mereka tidak punya uang untuk membeli, mereka akan melakukan curanmor atau hal-hal yang lain. Efek dominonya di situ ya. Iya. namanya kejahatan ikutan, Mas. Kejahatan ikutan, oke. Nah, namanya. Itu yang ini makanya Ada pernah kejadian yang dialami Pak Lutfi atau Pak Selamat juga selama masih bertugas, Pak, di akhir tahun ini berhubungan dengan kriminal narkoba, Pak? Kalau saya ada, Di mana, Pak? ketika saya dinas di BNN, saya pernah sedikit melakukan pengamatan di sebuah wilayah, Apa nih, Pak? Hotel, restoran, rumah, kawasan kawasan, ya. Jakarta, Pak? Perkelahian pelajar, perkelahian antar kampung, antar kelompok, itu diawali dengan penggunaan miras dan narkoba. Itu memang sengaja dilakukan oleh para bandar dan kurir. Seperti disebutkan beliau tadi, bandar dan kurir. Ketika sudah mulai mau tempur nih, atau ada indikasi untuk mau ada perkelahian, main tuh para kurir, para bandar. Sehingga mereka suatu saat akan mengalami kecanduan. Ketika kecanduan, apa pilihannya? Beli. Kalau udah nggak punya duit, Cari, oke. ada apa? Membeli sambil berdagang bisa. Kalau nggak punya duit, sertifikat dijual. Kalau punya motor digadekan. Ini Kalau real, Pak, ya? Ada kejadian real, Oke. sangat real. Jadi kalau ada perkelahian pelajar, masyarakat juga harus tahu bahwa itu bukan hanya murni soal perkelahian. Tadi ada sesuatu di belakang itu, yaitu para bandar dan kurir narkotik. Oke, dari Pak Lutfi? bahkan rasa malunya boleh kita bilang hilang. Pada saat mereka butuh, tidak punya uang, apapun yang mereka akan lakukan untuk mendapatkan uang. Termasuk misalnya meskipun kenal sama kita, tahu-tahu HP kita hilang gitu. Dan mereka sudah tidak punya rasa malu ataupun yang lain, sebab yang mereka butuhkan adalah uang untuk membeli pada saat mereka sudah kecanduan. Ini tipe-tipe teman yang udah lama nggak berhubungan, nelpon, minjem duit, ini mungkin bisa jadi indikator juga. Kita gara-gara narkoba nih ya. Oke, habis ini kita mau bahas lagi menjelang akhir tahun, faktor-faktor apa aja yang perlu diperhatikan. Kita masuk di segmen terakhir habis ini, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.